Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Alif Wildani atau Bima Alif, kelas 11 MIPA 2 SMA Islam NU Pujon. Saya di sini ada sedikit materi tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. VOC adalah kongsi dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. 1. Lahirnya VOC. Tujuan datangnya orang-orang dari negara Eropa ke timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Nusantara. Para perusahaan dagang Portugis bersaing dengan perusahaan dagang Belanda, Spanyol, Inggris, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Tahun 1600, Inggris membentuk EIC. Pemerintah dan parlemen Belanda pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara yang diberi nama VOC. VOC atau Perserikatan Maskapai Perdagangan India Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Tujuan VOC: 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara semua kelompok dagang Belanda. 2. Memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang negara lain. 3. Sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, atau biasa disebut dengan Dewan 17. Lord Duke Count dari 17 provinsi di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. 2. Keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1614, Peter Booth telah digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyne 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Riel 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence Riel ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi sungai di Ciliwung. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya, mereka bersikap baik dengan rakyat. Sikap baik rakyat dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan orang-orang Belanda menampakkan sikap congkak dan sombong. Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsunya, serakahnya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara pada tahun 1623, J.P. Coen kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Peter de Count Painter, tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda. J.P. Coen diminta kembali ke Batavia pada tahun 1627. J.P. Coen tidak tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai Gubernur Jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya. Batavia senantiasa memiliki posisi yang strategis. Batavia dijadikan markas besar VOC.
Untuk memperkokoh kedudukannya di Indonesia bagian barat dan memperluas pengaruhnya di Sumatera, VOC berhasil menguasai Malaka. VOC juga memperluas pengaruhnya sampai ke Irian atau Papua, yang dikenal sebagai wilayah tertutup dengan hutan belantara yang begitu luas. Demikian dengan VOC, tidak sekedar menjadi sebuah kongsi dagang yang berusaha untuk mencari uang saja, tetapi juga ingin memanfaatkan kekuasaan, menanamkan kekuasaannya di Nusantara. 3. VOC gulung tikar. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Raja William IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, Dewan 17 yang senantiasa dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kecuali provinsi Holland, kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. Tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. Sementara itu, para pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang cenderung feodalis. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan kebesaran. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah, keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada waktu itu, sebagai Gubernur Jenderal VOC yang terakhir, Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertaruhkan Jawa dari serangan Inggris.